Tuhan menyertai kita. Mari saya mengajak kita bersama-sama melihat tuntunan firman Tuhan pada hari ini yang berbicara tentang perbaharui kekuatanmu dengan menyembah. Dari hari Senin sampai hari ini saya terus mengingatkan kita bagaimana menyembah Tuhan adalah suatu tindakan yang menyukakan hati Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan dalam Mazmur, sembahlah Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya, bernyanyi dengan sukacita. Ini adalah sebuah jalan yang Tuhan rindu kita lalui. Sebuah jalan menuju kepada relasi dengan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa menyembah Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang telah membuka jalan kepada kita semua. Pada waktu penyembahan malaikat-malaikat di surga berubah menjadi pemberontakan terhadap Tuhan, jadi pimpin oleh malaikat penyembahan. Tuhan telah menghukum malaikat yang telah memberontak itu. Tuhan telah menjatuhkan sebuah keputusan untuk tidak memberi kesempatan kepada Lucifer melanjutkan penyembahan di tahta Tuhan. Saudara, tetapi Tuhan tetap memberi kesempatan kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dengan dia datang ke dalam dunia, dengan dia memberikan pengampunan kepada semua yang datang kepada dia, dan umatnya yang telah dipilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, lalu menyembah Tuhan dengan apa? Dikatakan, datang kepada Tuhan, sembah Tuhan dengan sukacita, datang ke hadapannya dengan nyanyian sukacita. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 100 ayat 2, di dalam terjemahan lain dikatakan dengan sorak-sorai, datang ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Jadi anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan rindu kita datang dengan sukacita, bukan dalam beban, dengan bergumul, dengan terpaksa, bukan, dengan sukacita. Setiap anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, dia akan memperbaharui kekuatan kita. Saudara tahu ketika kita menyembah, itu memperbaharui kekuatan kita. Menyembah memperbaharui kekuatan saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita sendiri pun diberi kekuatan oleh Tuhan. Jadi betapa bersukacitanya anak-anak Tuhan ketika mendengar janji Tuhan ini. Tuhan menyediakan kekuatan kepada orang-orang yang datang kepada dia, yang menyembah kepada dia. Tuhan menyediakan di mana membaharui kekuatan kita yang datang kepada dia. Harusnya kita bersukacita memperoleh energi, kekuatan kita yang diperbarui oleh Tuhan. Kalau kita mengingat bahwa menyembah itu yang dibukakan jalannya oleh Tuhan, berarti kita harus sungguh-sungguh ingat penyembahan kita hanya untuk Tuhan. Dan kalau kita tahu bahwa ketika kita menyembah, kekuatan kita diperbaharui oleh Tuhan, berarti itu bermanfaat untuk kita, maka jangan pernah tinggalkan ibadah. Ibadah itu bermanfaat. Ketika saya berkata menyembah, ketika berkata ibadah, ini adalah satu hal yang saya ingin kita ingat bahwa ini gaya hidup. Nah ayo kita sama-sama jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang dimana Tuhan telah sediakan kepada kita jalan untuk berelasi, terkoneksi, tersambung dengan Tuhan. Dan ketika saya renungkan bahwa ketika saudara bersatu dengan orang-orang percaya lain yang menyembah, so itu memperkuat iman kita saudara. Saling menguatkan. Mengapa hari-hari ini kita terus bersemangat mencari Tuhan? Pagi-pagi benar kita sudah saling menyapa, kita sudah saling menguatkan, kita bisa mengingat, oh yang ini biasa pagi-pagi kita sudah tahu hadir, dia tidak ada. Nah saudara, ada sebuah sukacita bersama-sama menyembah. Dan Tuhan katakan, Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya,
Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Coba ingat, hari-hari ini, siapa ya yang tidak sama kita? Saudara, kita cari dia, kita ingatkan lagi. Saudara ingat orang-orang yang saudara ajak, yang sedang tidak ada? Biasanya sering terjadi. Kalau satu kali mungkin karena sibuk, 2 kali bisa terjadi bangunnya kesiangan, 3 kali bisa terjadi karena ada hal-hal yang panjang terjadi di mana keluar kota. Dan kota yang dia pergi adalah internet sinyal yang susah. Tetapi kalau udah mulai masuk ke dalam seminggu tidak bersama-sama, saudara jangan lupa cari saudara seiman kita. Saya kemarin sampaikan bahwa kalau ada persoalan jangan tinggalkan Tuhan. Jangan memisahkan diri dari pertemuan-pertemuan. Dalam penyembahan bersama-sama kepada Tuhan. Biasanya ya akan makin lemah, makin redup, makin redup, makin redup. Cari saudara kita yang sedang tidak bersama kita, yang sedang meninggalkan ya penyembahan di hadapan Tuhan. Yuk cari mereka. Nah, hari ini saya ingin bagikan 2 manfaat terbesar ketika kita menyembah bersama-sama. Mengapa kita harus cari mereka? Pada waktu mereka meninggalkan, ya api mereka semakin redup, kita harus ingatkan mereka, bawa kembali mereka. Saya percaya, saudara, kita selain menyembah dalam keluarga kita, tetapi Tuhan juga memanggil kita beribadah, menyembah secara korporat, bersama-sama. Hari-hari ini Tuhan mengizinkan kita, mempersiapkan kita, seperti sudah tahu apa yang terjadi. Dan memang Tuhan tahu. Tiba-tiba ketika dunia di lockdown, negara-negara tidak bisa ya mengizinkan perkumpulan dalam jumlah besar. Ketika gereja-gereja tidak bisa beribadah, bisa terjadi loh. Tepat di masa seperti ini, sudah ada Google Meet, sudah ada Zoom, saudara. Sehingga sekolah anak-anak kita dari rumah tetap bisa berjalan walaupun tidak di sekolah. So kita tahu ini berarti nggak main-main ini. Tuhan ingin kita terus tetap menyembah Tuhan, tidak berhenti. Karena gereja tutup, kita berhenti. Tuhan buka kunci-kunci yang menghalangi sehingga kita tetap terkoneksi. Saudara tahu yang hadir ini ada Pak TW dari Australia, dari Sydney. Hari Sabtu juga ada yang dari Perth. Saudara, di hari-hari yang dimana kita dalam penyembahan, ada teman-teman kita yang memimpin kita seperti nanti malam jam 7 dari Vancouver, Kanada. Kita tetap bisa menyembah Tuhan. Saudara lihat ini Tuhan yang bekerja di dalamnya. Ini waktu yang dimana pandemi ini tidak menghalangi kita untuk secara korporat bersama-sama menyembah Tuhan, beribadah, berdoa bersama, mendengar firman Tuhan bersama-sama. Jadi anak-anak Tuhan tidak ada alasan tidak mencari Tuhan. Karena Tuhan sediakan, saudara. Saya percaya banyak sekali yang sedang melangsungkan ibadah setiap hari di jam manapun ada. Saudara, maka kalau Tuhan menyiapkan sampai melampaui semua yang terjadi ini, sudah ada Zoom ya yang meruntuhkan tembok-tembok yang ada, tidak membatasi. Ini luar biasa. Terbayang saudara, bagaimana kalau terjadi masa pandemi ini tidak ada Zoom? Tidak ada. Kita mau gimana ketemu? Berarti kalau masih Tuhan izinkan ini semua ada, kita tetap peka sama suara Tuhan. Tuhan mau kita cari Tuhan. Amin saudara. Tuhan mau kita cari Tuhan. Nah, karena itu mari kita bersama-sama melihat bahwa Tuhan menginginkan kita juga menyembah secara korporat. Ya. Apa manfaat terbesar ketika kita bersama-sama menyembah? 1, memperbaharui iman saudara. 2, memulihkan sukacita saudara. Saya percaya saudara semua, sahabat doa di tempat ini, sudah diperbarui iman oleh Tuhan hari demi hari.
sudah dipulihkan Tuhan sukacitanya. Yang berkata amin. Iman saya benar. Di sahabat doa saya mengalami dibaharui. Dan saya ngalamin sukacita. Boleh lambaikan tangan. Yang di YouTube boleh tuliskan amin. Ya. Saya Sabtu kemarin bertemu anak Tuhan sahabat doa yang berkata, Pak Fu memberi kesaksian. Puji Tuhan. Saya ikutin setiap hari. Selama saya sejak kenal sahabat doa, saya hanya 1 kali tidak ikut ketika saya ada operasi mata. Nah, ikut. Sukacita. Ada semangat yang berkobar-kobar. Nah, mari kita lihat bersama-sama bahwa ini manfaatnya. Coba tanya pada diri sendiri. Coba nanti dengan teman-teman yang saudara ajak, tanya iman mereka bagaimana pertumbuhannya. Saudara, saya percaya ada banyak yang sudah mengalami pembaharuan iman dan mengalami sukacita ketika kita bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Yesaya berkata tentang hal itu. Yesaya menyatakan bahwa mereka yang berharap kepada Tuhan akan diperbaharui kekuatannya. Mereka yang bergantung kepada Tuhan akan diperbaharui kekuatannya. Mereka yang mengandalkan Tuhan, satu-satunya orang yang mencari Tuhan, berharap, bergantung, itu akan diperbaharui kekuatannya. Iya, dari mana kekuatan kita tiap pagi menjalankan? Sekali lagi banyak yang bertanya, Pak Fu setiap hari siapkan PowerPoint. Setiap hari bukan hanya khotbah tapi dengan gambar juga. Gimana menyiapkannya setiap hari? Kalau dulu kita tahu di gereja itu seminggu sekali datang ibadah, hamba Tuhan berkhotbah, ada PowerPoint, ada bahan khotbah. Itu seminggu. Ini setiap hari. Bagaimana bisa? Saya bilang memang secara manusia nggak bisa. Saya dulu sebelum pandemi nggak kepikir akan setiap hari khotbah. Saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan. Seminggu saya berkhotbah, Tuhan kasih kesempatan. Itu 7 kali. Rata-rata. Karena setiap hari Senin sampai Jumat, Sabtu juga khotbah. Belum lagi Minggu. Minggu besok saya diundang khotbah untuk gereja di Pontianak. Di Jakarta saya khotbah. Yang Pontianak dengar. Lewat Zoom. 7 kali. Berarti sebulan Tuhan kasih kesempatan. Kira-kira 30 kali menyampaikan firman Tuhan. Dan saya tidak mengulang-ulang. Hanya momen tertentu. Tapi hampir semuanya 90% lebih. Menyampaikan apa yang menjadi tuntunan Tuhan setiap hari yang baru. Berarti ini bukan kekuatan manusia. Dalam 30 hari, dalam setahun 365 hari. Itu 360 khotbah lebih. Itu bukan kekuatan manusia. Saya percaya sahabat doa setiap hari duduk bersama-sama. Bersama-sama cari Tuhan. Dalam waktu 30 menit lebih bisa dengar bersama-sama. Bukan kekuatan kita. Tetapi Tuhan memperbaharui kita senantiasa. Kekuatan dari Tuhan yang memperbaharui kita. Saudara, firman Tuhan Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, mereka akan terbang dengan sayap seperti elang. Mereka akan berlari tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lemah. Dan ini terjadi di sahabat doa. Dan ini kita alami. Kita buktikan dan kitalah saksinya. Saksi yang hidup dari ayat ini kita alami. Saudara, kita melayani bersama-sama, kita berdoa bersama-sama, semua yang di sahabat doa. Tidak ada yang tidak terlibat. Baik doa pembukaan, doa penginjilan, doa syafaat, doa tutup. Semua kita libatkan, kita jadwalkan. Dari mana kekuatan kita? Tuhan yang kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu, mari jangan tinggalkan penyembahan, ibadah bersama-sama secara korporat. Tuhan akan perbaharui kekuatan kita. Ya, bangunlah gaya hidup menyembah di hadapan Tuhan. Saudara, pernah gak bertanya gini? Kenapa ya setelah menyembah kita lebih bersemangat? Saya kasih contoh waktu ketika saya dapat banyak ya yang dibimbing ya, orang-orang mengungkapkan, Pak, saya ya waktu bangun berat banget bangun tidur.
Waktu mau cari Tuhan itu ya, saya udah tidurnya agak malam semalam. Tapi kenapa ya, waktu buka handphone, waktu mulai itu ngantuk luar biasa. Tetapi setelah beribadah, saya jadi semangat. Saya jadi kuat. Pernah ngalamin begitu? Atau waktu sebelum pandemi kan, waktu mau ke gereja beribadah, itu males banget ke gereja. Tapi kita nggak enak ya, ada perasaan nggak nyaman. Ya udahlah, mandi beres-beres pergi ke gereja. Waktu habis beribadah ke gereja, kita bersemangat. Pernah nggak ngalamin seperti itu, saudara? Waktu saya renungkan yang sahabat doa saja, saudara, saya dengar banyak yang awalnya bergumul dengan ngantuk, rasa ngantuk. Tetapi sekarang udah gak susah dibangunkan. Yang awalnya pasang 3 waker, bunyi yang satu dimatiin, bunyi yang kedua dimatiin, bunyi yang ketiga dimatiin. Bisa, saudara. Bisa. Bahkan bersemangat. Saya waktu siapkan firman, saya renung ya. Iya ya. Banyak yang sudah saya dengar. Awalnya tuh ngantuk, pagi itu susah bangun, awalnya berat, pasang waker sampai 3 kali, 3-3 dimatiin juga awalnya. Tapi akhirnya bukan hanya dia yang bangun, bisa akhirnya dia ngajak teman, dia ayo kita cari. Nah, saya akhirnya menuliskan begini nih, saya nulis, mengapa ya setelah menyembah Tuhan saudara lebih bersemangat? Kenapa? Kenapa lebih bersemangat setelah itu? Karena penyembahan memperbarui, menguatkan, mengokohkan iman saudara, sehingga saudara jadi bersemangat. Bukan yang ikut sahabat doa bukan makin lemah, makin kuat. Nah, itu yang Tuhan mau, itu yang saya rindukan. Saudara, kita dari berbagai tempat, kita dari berbagai denominasi, tapi saya rindu saudara, di tempat ini saudara dikuatkan, saudara diperbaharui, saudara mengalami sukacita dari Tuhan, dan saudara bagikan api ini, tularkan ini kepada yang lain. Masih ingat ketika Paulus di penjara, ketika Petrus juga di penjara, mereka berdiam? Enggak. Mereka membawa penyembahan ke dalam penjara. Mereka bernyanyi di penjara. Sampai bahkan terjadi, itu pun digoncangkan oleh Tuhan. Dengan Tuhan izinkan gempa terjadi. So, lihat, penyembahan begitu kuat kuasa. Yosafat ketika dikepung 3 negara, dia mengajak, ayo semua berkumpul secara korporat bersama-sama. Dari mana-mana datang, mereka nyembah Tuhan. Yosafat menang dalam peperangan. Saudara, masa pergumulan seperti ini, ajak keluargamu, yuk kita cari Tuhan sama-sama. Katakan, yuk mama ajak kamu cari Tuhan. Saudara diperbaharui dengan menyembah Tuhan bersama-sama. Orang percaya lainnya, anakmu adalah orang percaya, pasanganmu orang percaya, mertuamu di rumah orang percaya lainnya. Ayo ajak nyembah Tuhan sama-sama. Soalnya lihat, Tuhan akan perbarui seperti burung raja wali kekuatannya. Tuhan akan perbarui kekuatan saudara. Saudara, saya percaya hari ini firman ini mengingatkan kita. Yuk cari teman-teman kita. Ya, harusnya semakin bersemangat, semakin kuat. Kita semakin kuat. Yang sudah ada, yang hari-hari ini tidak ada, harusnya semakin bersemangat. Kenapa semakin undur? Pasti ada problem. Ada halangan hati, ada pergumulan, ada tantangan. Kecuali ya, saya tahu beberapa mengikuti dari YouTube. Ada halangan juga nggak bisa di Zoom, karena halangan internet. Nah saudara, tanya, menanyakan kabar mereka, itu menyegarkan, membuat hati mereka tertular oleh api dari hati kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sering dengar kalimat ini di sahabat doa? Ya, terimalah tuntunan firman Tuhan untuk Anda hari ini. Pernah dengar kalimat ini? Lambaikan tanganmu, berikan senyummu. Dengar? Sering dengar ya? Damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiranmu. Jangan takut. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita mendengar setiap sapaan seperti ini, kita dikuatkan, kita disegarkan. Saudara, itu bukan kekuatan saya yang memperbaharui saudara. Itu adalah firman Tuhan.
Itu ada kekuatan dari Tuhan. Itu ada kerinduan hati Tuhan. Saudara, saya percaya saudara, ketika musik dinaikkan, penyembahan, doa dan penyembahan dinaikkan, bersama-sama kita secara korporat ya, ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, menyembah Tuhan, saudara dikuatkan hari demi hari. Sekali lagi, Tuhan rindu menguatkan saudara melalui penyembahan. Datang sama Tuhan. Saudara lihat firman Tuhan berkata, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Kita sudah datanglah ke hadapannya dengan bernyanyi, dengan sukacita. Nah, ini yang kerinduan saya ketika saya membaca ayat ini. Di awal tadi kita sudah baca, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Datang ke hadapannya, bernyanyi dengan sukacita. Saya mau tanya dulu nih, saudara nyanyi gak, saudara? Saya mau tanya dulu. Saudara waktu pujian penyembah, saudara ikut nyanyi gak? Saudara ikut ya? Ya, kan gini, kita buka, saudara, waktu buka handphone, kita taruh, ya, kita ikut. Karena kita sedang datang ke Tuhan. Datang dengan sukacita. Datang dengan sorak-sorai. Datang dengan rasa syukur. Makanya selalu ada 1 menit, 2 menit, 3 menit kita kasih, yuk bersyukur. Kita senang, hati kita sukacita. Datang sama Tuhan jangan ngeluh-ngeluh. Jangan ngomel-ngomel. Jangan kritik-kritik. Tapi kita datang, kita mau dikoreksi Tuhan. Kita mau dibongkar hati kita oleh Tuhan. Kita mau dioperasi oleh Tuhan. Kita mau di-check up rohani oleh Tuhan. Dan kita siapin hati dengan gembira datang ke Tuhan. Mau di-check up Tuhan, jangan sedih dong. Gak apa-apa kok. Mau dioperasi, sukacita. Datang sama Tuhan. Loh, di dunia medis saja, orang berangkat mau operasi, datang dengan, aduh mati lo aku, mati lo. Aduh sedih, gimana bayarnya? Susah, aku beratkan anakku, aku bikin susah orang. Aduh sakit ini bikin repot cucuku. Aduh gini, aduh aku malu, aku gak seneng. Kita menggerutu, maju ke meja operasi, bahaya loh. Waktu di check up, waktu diperiksa dokter, waktu sedang berobat, datang ke dokter, kita mengeluh. Lihat, sampai firman Tuhan berkata apa? Hati yang gembira adalah obat. Betul? Lihat orang yang dirawat di rumah sakit. Saya ada teman pendeta waktu dirawat di Singapura. Sama-sama jantung. Ngalamin penyakit jantung. Diranjang. Dokter di rumah sakit bingung sekali. Dia operasi. Besok dia udah turun ranjang. Udah semangat. Dia yang paling semangat dari semua. Dan akhirnya dokter-dokter bilang, oh ini pendeta. Dia bilang sebenarnya bukan pendetanya. Semua anak Tuhan. Harusnya. Ketika di check up. Ketika dioperasi. Ketika sedang berobat, ketika menghadapi pergumulan, sakit dalam tubuh, hati harus sukacita gembira. Kenapa? Itu adalah obat. Yang katakan amin, sampai katakan amin. Nah itu yang jasmani. Saudara bayangkan yang rohani, lebih lagi. Waktu kita datang ke Tuhan, kita kan berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu. Tuhan tahu. Dia maha tahu. Dia tahu kau duduk di mana. Dia tahu jaringan internetmu bagaimana. Dia tahu engkau sedang bangun, sedang pikirkan. Pikiran yang paling pertama masuk apa? Tuhan tahu. Yang muncul pertama kali di hatimu, Tuhan tahu apa yang muncul. Tuhan tahu engkau datang ke sahabat doa, apa yang jadi pergumulan. Tuhan tahu. Karena itu yuk datang dengan sukacita. Ya, datang dengan sorak-sorai. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita lihat firman Tuhan katakan itu. Bukan saya, Tuhan yang berkata. Sembah dengan sukacita. Saya rindu ya. Semua sahabat doa bersukacita. Ikut ibadah lewat Zoom ini. Kenapa? Ya karena dasarnya Alkitab yang bicara. Firman Tuhan mengatakan untuk menyembah Tuhan dengan sukacita. Saudara harus bernyanyi ya dengan sukacita di depan layar handphone. Nyanyi aja. Walaupun kameranya tutup, saudara masih ada gangguan jaringan. Nyanyi dengan sukacita. Lihat, saudara pakai tablet, pakai laptop, apapun, saudara nyanyi ikut sama-sama. Saudara mengapa saya mengajak saya malam hari 30 menit lagi menyembah? Saya tidak diam, saudara. Ketika saya
harus persiapkan alat. Kadang-kadang ketika saudara lihat saya tidak tampil di layar pagi hari ya, saya kadang tuh karena saya harus siapkan handphone, taruh di depan ya. Saya cek siapa yang ulang tahun, saya lihat lagi sebentar ini, lalu lihat siapa yang mic-nya belum mati ini. Tapi mulut saya nyanyi terus saudara. Saya terus ikut nyanyi saudara. Kamera saya nyala ya. Saudara tidak lihat saya persiapkan semua. Tapi saya terus ikut bernyanyi dengan menyembah. Jadi saudara saya rindu doa fajar maupun worship night yang nanti malam jam 7 itu memberi dampak sukacita bagi saudara. Saudara, ibadah itu harus memperbaharui iman dan memulihkan sukacita saudara. Kalau saudara ikut sahabat doa, malamnya ketemu lagi, kita jalani. Tapi saudara, hidup saudara masih begitu saja, masih tidak berubah. Saudara, saya sedih. Saya terus berdoa, semua sahabat doa boleh mengalami pembaharuan iman. Saya rindu, saya bahagia ketika dengar saudara berkata, Pak Fu, saya makin dikuatkan. Waduh, saudara, itu lebih dari semua hal. Saya tidak minta, saya apapun tidak. Saya cuma minta ketika saya boleh mendengar saudara diperbaharui imannya. Saudara semakin berkata, saya makin ngerti loh firman Tuhan. Saya dengar firman Tuhan, saya catat loh. Ada sahabat yang berkata, Pak Fu, saya catat. Puji Tuhan. Kenapa habis ibadah saya kirimkan bahan-bahan khotbah saya kirimkan di grup. Kadang-kadang saya kirim, saya rasa sungkan di hati. Aduh, gak enak. Bikin saudara berat pulsanya karena saya kirim gambar banyak. Bikin saudara, saya sampai mikir begitu. Aduh, bikin susah gak ya orang ya. 7 gambar, 8 gambar. Saudara harus buka. Handphone saudara jadi berat gak ya? Tapi saya tetapkan hati, enggak. Saya mau jadi berkat. Saya kirimkan firman kok. Saya mengingatkan firman Tuhan kok. Biar mereka lihat gambar itu mengingat. Ada anak Tuhan yang setiap hari saya lihat di WA-nya, di statusnya, selalu ada gambar habis khotbah, gambar selalu dia pasang. Gambar-gambar khotbah ini dipasang di WA-nya. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, saya banyak teman yang beda imannya. Biar dia lihat firman Tuhan, biar Tuhan yang bicara dalam hidupnya. Saya pasang di WA saya. Aduh, saya suka cita. Puji Tuhan. Itu seperti seorang bapak yang anaknya itu makin cinta Tuhan. Siapa yang gak seneng? Ayo, setiap yang dengan firman Tuhan, anak-anak ya, bapak ibu atau opa oma di sini, grandpa grandma di sini, ketika engkau dengar anakmu, menantumu semakin bertumbuh dalam iman, senang. Demikian hati saya suka cita, saya senang. Jadi inilah kerinduan saya. Hidup saudara dijalani penuh sukacita dengan bahagia. Iman saudara diperbarui. Kenapa? Karena saya percaya dalam ibadah, dalam kita setiap hari ikut Job, pasti harusnya ada dampak. Kalau tidak berdampak, ada sesuatu yang kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 122 berkata di ayat 1, Aku bergembira ketika mereka berkata kepadaku, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, Mazmur ini konteksnya waktu itu rumah Tuhan ada di Yerusalem. Di dalam perjanjian baru Yesus berkata, engkau tidak akan lagi menyembah di gunung ini, di tempat ini. Tetapi Allah adalah roh dan kebenaran. Engkau menyembah dalam roh dan kebenaran. Hari ini dengan kejadian sekarang ini kita tidak ke gereja berkumpul. Belum. Sedang semua masing-masing bersama-sama. Tapi Tuhan sediakan kita bisa datang, bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama. Saudara, waktu kita mendengar teman kita, waktu saya kirimkan saudara setiap hari, saudara, saya kirimkan besok temanya ini loh, yuk kita ibadah jam 5. Saya kirimkan, setiap hari kan saya kirim. Sekarang tambah lagi malam hari. Terus setelah khotbah selesai masuk ke YouTube, saya kirimkan lagi, ini khotbah di YouTube. Saudara mungkin bosan terima WA saya. Setiap hari saya bisa 4-5 kali WA saudara. Saya ingatkan terus. Yuk besok pagi, ketika sekarang jam 7 malam selesai ibadah, saya ingatkan lagi besok jam 5 pagi. So mari kita berkata seperti pemazmur. Aku bergembira ketika
mereka berkata kepadaku, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. So, saya rindu terjadi seperti itu di hati saudara. Coba, saudara bergembira ketika menerima undangan, ketika diajak doa, ketika diajak menyembah Tuhan. Saudara, di dalam terjemahan lain dikatakan, saya senang ketika mereka berkata kepada saya, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ayo, biarlah ini menjadi perkataan dari hidup kita juga. Saya senang ketika Bu Esther Emilia berkata kepada saya, ayo Lucia, mari kita cari Tuhan. Kita beribadah menyembah Tuhan. Mari kita menghadap hadirat Tuhan. Ketika Pak Charles mengajak, wah saya senang. Ketika siapa lagi? Ketika dengar Pak Daniel, Pak Metusala, Pak Hengki, wah berkata, mari kita mencari Tuhan. Saya senang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau tanya, senang gak saudara ketika diajak? Jangan-jangan lebih Pak, kalau diajak makan bakso, senangnya saya itu baterainya 100. Waktu diajak makan di restoran, waktu diajak ini ke mall, waktu diajak ini. Tapi kalau diajak doa pagi, aduh, dengar kata doa pagi aja saya mengeluh. Aduh, bangun pagi lagi. Saudara pemazmur, anak-anak Tuhan, ya kalau kita baca Mazmur beda. Ketika mereka dengar, ayo ke Yerusalem, ayo ke rumah Tuhan, mereka senang. Dan saya berdoa bahwa kita mengalami seperti itu. Waktu Bu Isya ajak saya, yuk ke rumah Tuhan, hati saya bergejolak senang. Waktu Bu Kencana ajak saya senang. Saya boleh dengar kalimat-kalimat seperti itu lahir dalam hidup saudara. Dan saya percaya, waktu hatimu bergejolak dalam senang, engkau sedang mendapat sapaan daripada Tuhan. Mari, biarlah kita diperbaharui kekuatannya, dan pagi hari ini kita mengalami pembaharuan iman, pembaharuan sukacita, dan mulai hari ini kita berkata bersama-sama, saya senang ketika diajak untuk mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.